Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan nama kakak Maulana Muslim. Kakak membuat video ini dan rekam, dan kakak akan membuat laporan pengganti kepala sekolah mengajar jarak jauh di kelas 4 SD. Kakak mengajar dengan jarak jauh ini, kakak akan agar kalian bisa menyimak dengan baik. Misalkan materi yang kakak sampaikan nanti kurang paham, bisa bertanya dulu ya. Kemudian kenapa kita belajarnya jarak jauh ya? Karena kondisi saat ini ya, untuk mencegah daripada COVID-19 ya. Seharusnya kakak nih ngajarnya di kelas ya, ngajar di kelas kalian, tapi dengan pandemik seperti ini ya, kakak ngajarnya melalui melalui online ini ya. Semoga kita semua dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin ya Rabbal alamin. selalu sehat, Amin. sehat rohani ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan rumah, dan lingkungan ya. Selalu harus menjaga kebersihan ya, untuk pencegahan COVID-19 ini. Kemudian kalau misalkan kalian ingin keluar rumah ya, keluarlah dengan keperluan yang sangat penting dan gunakan masker. Pinter sekali ya. Oke, sebelum kakak mulain materinya ya, pelajaran kali ini kakak ngajar ada mata pelajaran matematika ya. Matematika, sebelum kakak mulain, kakak mau lihat dulu nih siapa aja yang udah online ya. Yang online sini namanya sudah ada beberapa ya, masih banyak yang belum masuk ya. Mungkin karena kendala ya, karena kendala daripada pembelajaran jarak jauh ini ya, terutama alat ya, handphonenya mungkin ada yang tidak support, kemudian kemungkinan juga ada yang tidak paket ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Materi ini nanti akan di-share juga, dibaca, dipelajari di aplikasi Classroom juga. Tapi kalau nggak bisa mengikuti materi di online ini, di kelas online ini, kalian teman-temannya yang tidak bisa online bisa lihat materinya di Classroom ya. Oke, langsung aja ya, kita membahas materi matematika ya. Ini materinya kita tentang pengukuran sudut ya, pengukuran sudut ya. Sudut, kalau bahasa kita, bahasa kampung kita, sudut itu apa? Ayo. Nggak tahu. Nggak tahu. Sudut biasanya kalau kita itu ngomongnya pojokan. Ya, pojokan ya. Kita akan belajar pengukuran sudut. Nah, pengertian dan bagian-bagian sudut ya, atau pojokan ya. Yang pertama, sudut itu akan terbentuk ya, akan terbentuk dari titik garis pertama dengan garis kedua. Nah, nanti pertemuan antara titik satu dengan titik satunya lagi
ya garis satu dan garis satu bertemu tuh ujungnya, maka dia akan membentuk sudut gitu. Contohnya lihat pada gambar ini ya, kita buat garis satu, nah, garis satu A dan B nih ya, garis satu A dan B ya. Dengan garis yang kedua itu garis A dan C. Nah, sudutnya ujungnya kelihatan ya, antara ujung A dan B dengan ujung A dan C akan terbentuk sudut. Jadi pertemuan antara dua garis ya itu akan membentuk sebuah sudut. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, garis tersebut dinamakan kaki sudut. Yang mana kaki sudut? Nah, kaki sudut itu titik B dan titik C. Itu yang dinamakan kaki sudut. Kemudian yang ketiga, titik pertemuan dua garis. Nah, ini dia yang dinamakan titiknya sudut. Nah, titiknya sudut itu ya. Jadi yang dinamakan sudut itu adalah yang titik A, karena pertemuan antara garis satu dengan garis dua atau garis AB dengan garis AC. Nah, udah paham belum nih sampai sini nih? Nah, udah paham belum materinya untuk materi ini nih? Udah. Dikit. Jadi pokoknya sudut itu pertemuan antara garis satu dengan garis dua. Nah, yang A ini, titik A ini adalah yang dinamakan sudut. Nah, kalian harus pahami dulu nih. Kalau kalian belum paham, kita nggak bisa lanjut ke materi selanjutnya, ya. Karena dari dasar pengertian sudut ini ya dari sini dulu, ya. Kalian harus tahu dulu mana letaknya yang dinamakan sudut. Nah, jadi A ini adalah titik sudut. Paham ya? Ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ya, kalau sudah paham. Pahamin dulu yang mana nih yang dinamakan sudut itu mana, ya? Kita harus paham dulu. Oke, kita lanjut. Ukuran besar sudut dengan satuan bakunya. Nah, kali ini ya, media pembelajaran kita gunakan adalah penggaris penggaris apa ya? Penggaris apa? Kita akan menggunakan penggaris busur Derajat. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Lingkar. Iya, setengah lingkar. Nah, ini adalah penggaris busur derajat. Ya. Penggaris yang digunakan untuk menghitung derajat. Ya. Dari penggaris ini, ya, kita lihat ada yang namanya pusat busur. Pusat busur itu lihat pada gambar huruf B, itu adalah titiknya, ya, titik pusat busurnya. Nah, titik kita adanya di B atau di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, skala 0, ya, skala 0 itu yang dimulain kita untuk penghitungan derajat. Nah, ada di sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada. Jadi titik 0 itu adalah perhitungan awal untuk penghitungan derajat. Kemudian ada angka-angka 10 sampai dengan 180. Nah, itu adalah angka-angka ukuran besar daripada ya skala sudut derajat.
Jadi ada 3 tuh yang perlu kalian ketahui dalam pemahaman penggaris busur derajat. Yang pertama adalah pada titik B, itu pusat busur. Yang kedua, skala 0 itu perhitungan angka awal daripada perhitungan derajat. Dan ketiga adalah angka ukuran besar skala untuk perhitungan derajat antara 10 sampai dengan 180 derajat. Ya. Kemudian alat ukur yang kedua itu adalah klinometer. Ya, klinometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur garis datar yang luasnya lebih besar. Ya, misalkan kita ingin mengukur antara tanah dengan tebing atau dengan pohon. Nah, itu kita menggunakan klinometer. Tidak bisa kita menggunakan penggaris busur derajat seperti yang di atas. Ya. Untuk kali ini, pembelajaran hari ini kita gunakan medianya menggunakan busur derajat. Oke, paham sampai sini? Ya, kita akan menggunakan media penggaris bujur. Kita menggunakan penggaris bujur derajat. Jenis-jenis sudut. Ya. Tahu, Pak. Nah, jenis-jenis sudut ini ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ada 4. Ya, jadi kalian pernah belajar dan pernah mengingat ya, jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama, ya, sudut lancip. Nah, sudut lancip ini sudut yang besarannya antara 0 sampai dengan 90. Nah, jadi punya batasan tuh sudut lancip itu. Ya, kalau udah lebih dari 90 itu bukan sudut lancip lagi namanya. Ya, jadi sudut lancip itu sudut yang besarannya antara 0 derajat dan sampai dengan 90 derajat. Ya, sekarang perhatikan pada gambar ini, ya, pada gambar penggaris ini, ya. Nah, pada garis merah ini menunjukkan bahwa kita membuat sudut lancip dari derajat titik awalnya adalah 20 derajat ke 40 derajat. Ya. Maka dia akan membentuk sudutnya adalah sudut Lancip. lancip. Betul sekali, pintar ya. Jadi sudut lancip itu sudut antara 0 sampai 90 gitu ya. Karena dia akan membentuk sudutnya sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku ini paten ya. Paten adalah besarannya 90 derajat. Ya. Kenapa? Karena garisnya dua-duanya memiliki garis sejajar ya. Nah, di sini ada garis yang warna biru ya. Ini menunjukkan bahwa derajatnya mencapai 90 derajat garisnya ya. Antara garis 0 ketemu dengan garis 90 derajat. Maka dia akan membentuk sudut Siku. siku pinter sekali ya. Ini masih semangat ya, semangat belajarnya ya. Walaupun sekarang kita sedang menjalani ibadah Puasa. nah, ya. Itu yang kedua ya, membentuk sebuah sudut siku. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini sudut yang besarannya lebih dari 90 derajat. Nah, pokoknya kalau udah lebih dari 90 derajat dari titik 0, maka itu disebutnya adalah sudut tumpul. Ya, sekarang kita lihat pada garis berwarna hijau.
Ya, di penggaris sudut ini, di penggaris apa ini itu ada garis yang berwarna hijau. Nah, hijau ini menuju dari angka 0 sampai dengan angka berapa? Ayo berapa? 90. 20. Maka dia akan membentuk sebuah sudut. Ya. Tapi nama sudutnya adalah sudut apa? Nah, yang dibuat adalah sudut tunggu. Ya. Dan yang keempat, ya, yang keempat adalah sudut lurus. Nah, ini sudut lurus. Sebenarnya lurus itu ada berbentuk sudut atau tidak? Bentuk. Ada tidak? Ada. Ada. Di mana sudutnya? Lurus. Ya, karena tadi di awal adalah akan terbentuk sudut jika bertemu antara garis satu dengan garis yang kedua. Sedangkan kalau sudut lurus berarti hanya satu garis, maka dia tidak membentuk sudut, ya, tidak akan membentuk sudut. Cuma ada titik, ya, ada titik paruh daripada garis satu dengan garis yang kedua. Contoh misalkan ini 0 sampai 90 derajat garis itu yang di sebelah kiri, kemudian 0 sampai 90 derajat itu garis kedua yang ada di sebelah kanan. Dia bertemu, tetap akan membentuk sudut, ya, tetap akan sudut, hanya sudutnya menjadi 180 derajat. Oke, sampai sini jenis-jenis sudut paham atau belum? Ayo. Belum? Paham. Paham ya, gampang ya, ya. Hanya ada 4, ya. Bentuk jenis-jenis sudut itu hanya ada 4. Mau bentuknya diputar-putar kemanapun, ya, ya tetap sudut itu akan membentuk 4, ya. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, dan yang keempat sudut lurus. Oke, selanjutnya ini adalah contoh daripada gambar-gambar jenis-jenis sudut, ya. Yang pertama sudut lancip tadi, ya. Sudut lancip itu kita buat di antara garis satu dengan garis kedua dengan 45 derajat. Kemudian kita buat 48 derajat. Dan yang ketiga kita buat 36 derajat. Nilai derajat ini di bawah semua dari 90 derajat. Pokoknya kalau sudah membuat antara dua garis di bawah 90 derajat, itu dinamakan sudut lancip, ya. Kemudian yang kedua sudut siku-siku. Mau dibentuk jenis apa, polanya seperti apapun, ya, mau dimiringin, mau dilurusin, mau hadap kiri, mau hadap kanan, ya. Kalau dia derajatnya menunjukkan 90, ya, maka itu dinamakan sudut siku-siku, ya. Jadi apapun ya, mau diputar kiri, putar kanan, semuanya, ya. Kalau dia membentuk 90 derajat, maka itu dinamakan sudut siku-siku. Nah, kemudian yang ketiga sudut tumpul. Nah, ini contoh daripada sudut tumpul, ya, lebih dari 90 derajat, ya. Kita mau buat garis antara 145 derajat, 113 derajat, pokoknya nilainya lebih dari 90 derajat, ya, itu akan membentuk sebuah sudut tumpul.
Nah, oke, lanjut yang keempat, sudut lurus. Nah, ini hanya satu ya, hanya satu, pokoknya garis antara garis satu yang lurus dengan garis yang satu lurus ketemu ya, sudutnya menjadi 180 derajat karena dia bentuknya lurus. Oke, mungkin itu penjelasan dari kakak tentang pengertian dan jenis bentuk sudut ya. Mungkin itu materi yang kakak sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih tentang pengertian sudut? Ayo. Ayo. Hah? Tanyakan tidak? Sudah paham semua? Dah. Sudah ya. Kalau sudah paham, materi ini nanti kakak akan kirim ke aplikasi Classroom kalian ya, untuk kalian pelajari lagi ya, kalian telaah lagi pengertian dan bagian daripada itu. Kemudian nanti kakak akan memberikan latihan ya, kakak akan memberikan latihan tentang bagian-bagian itu ya di aplikasi Classroom ya. Dan kalau kerjakan ya, soal-soal nanti kakak akan kirimkan. Mungkin itu ya. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan ya, jangan apa? Kalau Jangan apa? ngapa tahu. Jangan membuat kotor ya, jangan selalu membuat kotor. Jaga kebersihan kita ya. Dalam menyikapi dampak COVID-19 ini, kita belajarnya menggunakan jarak jauh ya, karena himbauan pemerintah Kota Tangerang, kita harus tetap berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah ya. Semua harus belajar melakukan aktivitas sehari-hari di rumah ya, untuk pencegahan COVID-19. Semoga COVID-19 ini berakhir dengan cepat dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, belajar di kelas kita masing-masing. Mungkin itu aja dari kakak. Sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dalam penyampaian mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang paham. Bisa nanti kita share ya, bisa share di grup WA kelas ya, dengan di makro. Billahir taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.